Tidak ada lagi pola pikir lama. Kita juga tidak ingin ada lagi pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kita harus berubah. Sekali lagi kita harus berubah. Puji langkah RI usir IMF. Rusia, China bahkan 194 negara dunia dukung Indonesia depak IMF boneka barat. Sahabat bagi-bagi, Indonesia kembali menjadi bintang di mata dunia setelah dengan berani, pemerintah Indonesia menolak bahkan mengusir IMF dari berbagai proyek kerjasama Indonesia. BRICS bahkan menjadi salah satu kelompok yang paling kuat memberikan dukungan terhadap Indonesia. Bahkan BRICS sampai menawarkan Indonesia seluruh instrumen yang Indonesia perlu demi melawan dominasi Barat. Baik dalam sektor pendidikan, infrastruktur, teknologi, finansial, bahkan hingga militer. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF yang beberapa waktu lalu mengganggu Indonesia dengan mengkritik tajam kebijakan Presiden Jokowi pun akhirnya menerima akibat buruk. IMF yang awalnya sombong hingga tak segan untuk mendikte pemerintah Indonesia menghapus secara bertahap kebijakan hilirisasi. Harus pulang dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Hal tak terduga kembali terjadi di tengah gempuran dari lembaga internasional tersebut. Bahkan negara sahabat Indonesia justru kagum dan mendukung program hilirisasi Presiden Jokowi ini. Contohnya saja 3 negara tetangga Indonesia yakni Rusia, Papua Nugini, dan Cina. Bahkan Rusia tak segan memberikan pujian dan mengatakan dukungan untuk program hilirisasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut, Rusia mendukung Indonesia dan melihat bahwa program hilirisasi di dalam negeri merupakan hal yang sangat maju. Mereka melihat malah Indonesia dengan adanya downstreaming ini bisa maju dengan leadership Presiden Jokowi. Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi, pekerjaan holistik terintegrasi, dan itu dinyatakan para leader negara sahabat kita kemarin. Ungkap Luhut dalam Ekonomi Update 2023, CNBC Indonesia, dikutip Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Bahkan lanjut Luhut, pemerintah China menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia. Melalui ikut berinvestasi, membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik atau EV. Dengan demikian, nantinya Tiongkok tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia, namun juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Kita kan sudah impor 60.000 ton litium dan kita smelting di Morowali. Akan mulai, saya kira awal tahun depan proses smelternya. Kemarin kesana kita minta lagi bisa gak 60.000 ton lagi, tapi kalian ikut partisipasi ada equality juga kata Luhut. Dengan tambahan tersebut maka fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan terbangun merupakan milik Indonesia. Sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok. Tak hanya Rusia, negara tetangga Indonesia lainnya yakni Papua Nugini juga mengatakan hal serupa. Perdana Menteri Papua Nugini bahkan tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu. Bahkan negara tetangga Indonesia ini tak segan untuk mengajak kerjasama dengan Indonesia untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini. Jadi kemarin tiba di sana itu Perdana Menteri jemput Presiden Jokowi, tapi yang menarik, mereka langsung bicara hilirisasi. Indonesia begitu maju, bisa gak kita kerjasama, ucapnya. Selain itu Luhut juga mengungkapkan adanya potensi kerjasama berupa ekspor listrik dari Indonesia ke Papua Nugini. Hal tersebut setidaknya bisa mengurangi beban Indonesia, yang selama ini kelebihan pasokan listrik. Sebelumnya saya bicara dengan Presiden, Pak mereka listrik harganya 37 sen per kWh, padahal di kita 6-9 sen per kWh, memang ada yang tinggi. Saya bilang itu tawarin saja untuk mereka dapat listrik dari kita, atau kita bangun atau kerja sama ujar Luhut. Oleh sebab itu, Indonesia dan Papua Nugini akhirnya sepakat untuk membuat tes Satuan Tugas atau Satgas Hilirisasi Indonesia Papua Nugini.
Saat ini hilirisasi Indonesia memang tengah menjadi sorotan tajam dunia. Sebelumnya pada akhir Juni tahun 2023 lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil, dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, kata IMF dalam laporannya artikel 4 Konsultation, dikutip Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan, dan dengan demikian sambil memilih dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain paparnya. Hingga saat ini rupanya memang hanya Rusia dan negara-negara BRICS yang memberikan dukungan penuh kepada hilirisasi industri Indonesia. Tapi seluruh negara barat malah bersatu untuk menghalangi langkah Indonesia menjadi negara maju. Seperti satu-satunya cara agar Indonesia bisa menjadi negara adidaya adalah dengan bergabung dengan BRICS dan meninggalkan seluruh sistem perekonomian barat yang telah terbukti gagal memakmurkan dunia. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!